Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arneswari Laksmi Sawitri dengan NIM 19011069. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas perusahaan yang tercermin di laporan keuangan menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Oleh karena itu, konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja keuangan fundamental perusahaan, mewakili kinerja manajemen. Dimensi profitabilitas memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan, sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik surat utang atau publikasi, baik IT atau saham, reksadana, dan instrumen lainnya. Laporan keuangan dapat dilakukan analisa beberapa rasio yang berguna untuk membantu investor dalam mengambil keputusan untuk memilih suatu saham dari berbagai rasio tersebut. Rasio profitabilitas dianggap rasio yang paling mudah untuk dianalisis, apalagi sangat berhubungan erat dengan keuntungan suatu perusahaan. Pada rasio profitabilitas terdapat dua metode, yaitu metode margin dan return on asset atau ROA. Selanjutnya adalah pengertian dari rasio profitabilitas. Pengertian rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau profit dari pendapatan earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan beberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi suatu catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai. Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemilikan aset sehingga terlihat efisiensi perusahaan dapat dengan jelas dilihat. Efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari hasil laporan keuangan. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan, di mana sistem pencatatan kas kecil juga berpengaruh. Perkenalkan, nama saya Putu Rara Indiani dengan NIM 19011068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas beserta cara perhitungannya. Yang pertama, ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan dari hasil penjualan. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik pula kegiatan operasional perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan.
Rumus gross profit margin yakni penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan dari hasil penjualan. Semakin besar net profit margin, maka semakin baik pula kegiatan operasional perusahaan. Net profit margin dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, ada rasio pengembalian aset. Rasio pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai keuntungan atau laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan yang terkait dengan sumber daya atau total aset yang dimilikinya. Sehingga nantinya efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya atau asetnya dapat dilihat dari rasio ini. Rumus dari rasio pengembalian aset yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas. Rasio pengembalian ekuitas merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa berhasilnya suatu perusahaan dalam mengelola modalnya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang kelima, ada rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan suatu perusahaan setelah melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya variabel produksi sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. Rasio ini dapat diperoleh dengan cara laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Yang keenam, ada rasio pengembalian modal yang digunakan. Rasio pengembalian modal yang digunakan merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Rasio ini dapat dihitung dengan cara laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja, atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset dikurangi kewajiban. Yang ketujuh, ada return on investment. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi dengan pajak terhadap total aktiva. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Yang terakhir, ada earning per share. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk suatu perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hana Sriandani Putri, NIM 19011057. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kelebihan dan kekurangan dari rasio profitabilitas. Adapun yang pertama akan saya bahas yakni kekurangan dari rasio profitabilitas. Yang pertama, ada keterbatasan teknis dalam perhitungan rasio ini. Yang kedua, yakni sulitnya menghitung profitabilitas apabila data tidak cukup. Yang ketiga, terkadang data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio pun tidak valid. Yang keempat, yakni perusahaan melakukan modifikasi sehingga performa saham terlihat lebih menarik. Dan yang kelima, yakni perbedaan standar akuntansi yang digunakan pada setiap perusahaan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari rasio profitabilitas. Yang pertama yakni mengetahui dengan pasti keuntungan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yakni menjadi tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan oleh bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga yakni memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang selanjutnya yaitu bagi manajer perusahaan, rasio profitabilitas menjadi pegangan untuk mengukur kinerja perusahaan. Dan yang terakhir menjadi tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham suatu perusahaan layak untuk dibeli. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari rasio profitabilitas. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari makalah rasio profitabilitas yang saya buat dengan kelompok saya. Kesimpulannya yakni rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan laba dengan cara menjual produk, barang, atau jasa kepada para pelanggannya. Tujuan operasional sebagian besar perusahaan yakni memaksimalisasi profit, baik profit jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen dituntut untuk menghasilkan imbal hasil bagi pemilik perusahaan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua harus terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas normal bisnisnya. Saran dari kelompok kami yaitu berharap agar pembaca dapat mengembangkan, menindaklanjuti, menerapkan atau menggunakan hasil dari pembuatan makalah ini dalam aplikasi secara langsung di masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Sekian materi yang kami sampaikan, saya tutup dengan para mesanti. Santi.